Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman animasi lovers, welcome back to my field. Pada kesempatan kali ini, yuk kita simak alur cerita dari film animasi yang berjudul Wish Dragon yang rilis di tahun 2021. Let's begin. Berawal dari kisah seorang bocil yang begitu kreatif dan mempunyai kebiasaan yang berbeda dari anak-anak seumurannya. Panggil saja namanya Din. Sewaktunya di sekolah, Din seharusnya menulis huruf Hanzi long yang berarti naga. Namun dia malah menggambar naga. Gurunya menghukum Din keluar kelas. Di sana, Din bertemu dengan teman baru yang sefrekuensi dengannya. Namanya Lina. Mereka berdua klop banget, sama-sama imajinatif, out of the box, dan memiliki ikatan yang kuat. Setiap pulang sekolah, Din dan Lina selalu pulang bareng karena orang tua mereka sering telat jemput mereka. Keasyikan dengan dunia mereka sendiri, Din dan Lina berjanji untuk menjadi sahabat selamanya. Hingga suatu hari, Lina dan ayahnya pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Sadly, Din dan Lina pun harus berpisah. Tahun demi tahun silih berganti, Din beranjak dewasa, tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan pekerja keras. Namun, kondisi ekonomi Din dan ibunya sampai saat ini masih tetap sederhana. Suatu hari, Din memerlukan uang saku ekstra untuk membeli jas. Tanpa diketahui ibunya, dia bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Sampai di suatu ketika, dia mengantarkan kiriman untuk pelanggan yang bertingkah aneh dan membayar Din pakai sebuah kettle hijau berukirkan seekor naga. Di tengah senyapnya malam, dengan memakai jas yang dia beli dari hasil kerja sampingannya, Din siap beranjak untuk ngedate di rooftop. Ternyata kencannya dengan Lina dong, yang muncul dalam bentuk layar besar. Ngenes juga ya. Jadi, Lina sekarang adalah model terkenal dan putri pengusaha terpandang. Din di situ ngobrol sendiri. Dia bilang, I wish I could keep our promise. Aku berharap bisa menepati janji kita berdua, katanya. Kata I wish di sini tuh kata kunci, guys. Suddenly, kettle hijau yang dibawa Din berbunyi dan mengeluarkan seekor naga merah bernama Long. Din kaget dan bingung, dikira dia udah di surga atau di prank acara TV gitu. Tapi si naga menegaskan bahwa dia adalah nyata dan akan mengabulkan 3 keinginan Din, yang merupakan tuannya yang ke-10 dan yang terakhir. Di momen itu, Din tiba-tiba diserang oleh geng penjahat yang diutus oleh dalang yang mengetahui tentang legenda kettle naga pengabul keinginan ini. Karena saking terdesaknya, Din gak sengaja ngucapin kata, "Oh, I wish I know how to fight." Aku berharap aku bisa bertarung, katanya. Saat geng itu berusaha merebut kettle dari genggamannya Din, kagetly, Din mendadak jadi master kungfu yang bahkan bisa menandingi skill ketua gengnya. Dengan skill barunya, Din bisa berhasil menyelamatkan diri dari serangan para penjahat itu. Bangun-bangun dari tidur, Din ngerasa kalau dia habis ngalamin mimpi yang gila malam tadi. Tapi pas kepleset, ternyata skill kungfunya benar-benar nyata masih ada. Dia testing buat manggil Long di dalam kettle. Terus dia nanya ke Long apa yang sedang terjadi dengannya. Kok bisa sih aku punya skill kungfu kayak gini, katanya. Long bilang kalau Din udah mengucapkan kata wish. Din bilang, apa-apaan, itu curang dong namanya. Tapi dia gak munafik sih. Kalau jadi master of kungfu itu keren banget. Yah, permintaannya tinggal 2 lagi nih sisanya. Mulai dari situ, Din berusaha untuk lebih hati-hati dalam mengucapkan keinginannya kepada Long. Long mendesak banget dan merekomendasikan keinginan favorit para tuannya yang terdahulu, yaitu setumpuk emas. Long juga menyarankan beberapa permintaan seperti minta pasukan pribadi dan baju zirah dari emas. Sampai pada akhirnya, Din memutuskan apa keinginannya. Dia mengajak Long menuju ke mansion mewah di tengah kota. Lalu di sana ada seorang cewek yang ditunjuk oleh Din, dan itu ternyata Lina. Long di sana salah paham dan menjelaskan batasan permintaannya, seperti tidak bisa melintasi waktu, membunuh, atau membuat orang jatuh cinta. Din ngejelasin kalau bukan itu yang dia maksud, tapi dia hanya ingin menjadi orang kaya hanya selama 24 jam untuk bisa masuk ke pesta ulang tahunnya Lina dan terhubung kembali dengannya. Akhirnya, Long menyetujuinya dan siap memenuhi permintaan Din sebagai asisten pribadi. Setelah berhasil masuk dengan mobilnya yang fancy, Din finally bertatap muka langsung dengan Lina dan berdansa walau hanya sebentar. Namun, sayangnya Lina tidak mengenali Din. Saat tiba di acara inti, MC memanggil ayahnya Lina, Mr. Wang, yang tidak muncul karena kesibukannya.
Lina merasa malu banget dan Dean memutuskan untuk tampil dengan atraksi kungfu untuk menarik perhatian para tamu. Setelah itu, Dean nyamperin Lina dan di sana Lina curhat tentang kesedihannya. Saat video call dengan Mr. Wang, Dean juga ikut nimbrung. Dilihat-lihat belum dapat momennya untuk jujur, jadi dia mengaku berasal dari keluarga bisnis Dumpling House. Dan Mr. Wang tertarik untuk mengatur kencan makan siang untuk mereka berdua. Alhasil, Dean memperkenalkan dirinya sebagai Dan. Mr. Wang tiba-tiba menerima telepon penting. Ternyata, bisnisnya terancam bangkrut. Dia tidak mampu menutupi kerugian yang dialami. Berhutang pun sana-sini. Para rekan bisnisnya menagih hutang dan mengancam untuk menyita aset Mr. Wang. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata Mr. Wang adalah orang yang sudah menyewa geng penjahat tadi. Well, semua itu dia lakukan demi kebahagiaan Lina. Keesokan harinya, diam-diam Dean dibuntuti oleh gangster. Saat belok ke ruangan sempit, pembuangan tong sampah gitu, ketua gengnya kaget banget. Lihat Dean tiba-tiba keluar dengan mobil fancy-nya dari tempat sempit itu. Ketua geng shock sampai bilang, impossible. Singkat cerita, di Menara Mutiara, tempat di mana Dean dan Lina makan siang bareng, Dean minta bantuan sama Long untuk mengajarinya cara berperilaku seperti orang kaya yang terhormat. Tapi si Long malah ngajarin Dean jadi arogan gitu, semena-mena terhadap pelayan. Yang paling parah itu, Dean yang awalnya care dan menjadi pendengar yang baik, malah berubah jadi nyuekin Lina saat dia cerita. Lina marah banget karena Dean bukan seperti orang yang dia kira gitu. Menyadari kalau dia bertingkah salah, Dean merasa nggak enak dan akhirnya juga membujuk Lina. Namun tiba-tiba aja penjahat tadi muncul lagi dan mereka berdua pun kabur. Dengan bersembunyi di bawah barongsai Long, di situ Dean minta maaf kepada Lina karena udah jadi cowok brengsek. Akhirnya setelah bertarung sengit, mereka berhasil melarikan diri dan terbang meloncati atap-atap. Lina merasa senang banget karena kencannya itu menjadi menyenangkan setelah sebelumnya membosankan. Saat mereka jatuh di wilayah tempat tinggal Dean, setelan bajunya tiba-tiba berubah menjadi baju sehari-hari. Panically, 24 jamnya udah habis. Dean mengungkapkan kalau nama aslinya bukanlah Dan. Langsung di-cut Lina, "Kamu Dean." Di sana, Dean khawatir banget hubungan mereka akan berakhir jika Lina tahu yang sebenarnya. Lalu Long be like, "Udah ku bilang, ini akan berakhir buruk," katanya. Tapi kenyataannya, Lina malah merasa nostalgia banget dengan tempat itu dan bertingkah seperti Lina yang dulu yang pernah Dean kenal, meskipun statusnya sekarang sebagai putri konglomerat. Di sana, Lina mengunjungi ibunya Dean dan tetangganya. Bahagia banget Lina ngumpul bareng mereka lagi. Long ampe keheranan, kok bisa ya kayak gini gitu. Dia ngira hidup itu hanya tentang kekayaan dan kekuasaan. Ampe buat dapetin temen atau pengikut aja, dia pikir harus jadi kaya raya atau berkuasa dulu. Lihat aja buktinya, Lina masih seneng ngumpul bareng Dean dan keluarganya, walau Lina udah beda kasta sekarang. Di momen bahagia itu, Dean bersama Lina naik ke atas atap, tempat di mana mereka sering main dulu. Di sana, Dean mengajak Lina untuk kencan. Kali ini sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai Dan. Namun, di sana Lina bilang kalau dia sekarang udah punya kehidupan yang lain, termasuk karir dan harapan ayahnya. Well, sebenarnya Lina di sini bukan bermaksud untuk menolak Dean sih, tapi dia hanya benar-benar ingin memenuhi harapan ayahnya yang udah bekerja keras demi dia. Lina sangat menghargai jerih payah ayahnya. Lina hanya menjadi realistis di sini. Dean pun merasa kecewa karena tidak memenuhi harapan itu. Di kantor Mr. Wang sedang ada penyitaan aset. Dalam keadaan panik, dia menelpon gangster untuk menanyakan apa mereka sudah menemukan pemuda yang membawa kettle itu. Ketua geng bilang, "Kami menemukannya di Menara Mutiara bersama seorang gadis. Namun mereka lagi-lagi gagal menangkapnya." Lina tiba-tiba banget nyamperin ayahnya ke kantor. Dia cerita kalau dia baru datang dari tempat kediamannya yang dulu, yang dia dan ayahnya pernah tinggal. Dan dia juga bilang kalau pemuda yang ayahnya aturkan kencan di Menara Mutiara itu sebenarnya adalah Dean. Lalu ayahnya baru ngeh kalau yang dikejar oleh gangster sewaannya itu adalah Dean ternyata. Langsung bergegas aja tuh ayahnya dikawal gangster buat nyamperin Dean. Shockingly, akhirnya Dean memutuskan permintaan terakhirnya kepada Long, yaitu untuk menjadi orang kaya yang bergelimang emas. Awalnya Dean percaya bahwa statusnya itu tidak penting bagi Lina.
Ternyata itu konyol, kata Dean. Nah, di sini Dean salah menilai Lina sih. Mindsetnya demi mendapatkan kebahagiaan itu malah kayak di pikirannya Long sebelumnya. Long merasa ragu dan bertanya apakah Dean yakin gitu kan. Sebelum memenuhi permintaannya Dean, Long pun mengajak Dean ke suatu tempat di mana dia pernah tinggal. Long dulunya adalah seorang raja yang kaya raya dan begitu angkuh. Tiada peduli dengan orang lain kecuali hanya dirinya sendiri. Dari kecil, dia sudah diajarkan kalau emas itu adalah kekuatan. Dia dikelilingi oleh banyak pengikut karena kekayaan dan kekuasaannya. Tapi sayangnya, saat dia sekarat, tidak ada seorang pun yang datang untuk membantunya. Dan akhirnya, Long mati. Di langit, dia dihukum oleh dewa untuk menjadi naga pengabul keinginan dan dikirim ke bumi untuk belajar arti hidup. Setelah bertahun-tahun mengabdi kepada 9 tuannya, akhirnya Long menemukan nilai sejati dalam hidup di saat dia bertemu dengan Dean yang dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan peduli dengannya tanpa harus menjadi arogan, kaya, dan berkuasa. Long mengingatkan Dean kembali untuk memastikan permintaan ketiganya ini adalah yang benar-benar dia inginkan. Tanpa diduga, muncullah Mr. Wang bersama gangster. Dia meminta Dean untuk menyerahkan ketel hijau itu. Dean kaget banget karena tahu gangster itu suruhan Mr. Wang. Pengejaran terjadi lagi dan ketua geng mengkhianati Mr. Wang dengan menendangnya. Ketua geng pun merebut dan berhasil menguasai naga di dalam ketel dan meminta agar apapun yang disentuh tangan kanannya bisa menjadi emas. Lina dengan panik mendekati ayahnya yang sekarat dan ayahnya meminta maaf atas kebangkrutannya. Namun Lina bilang gak butuh itu semua, dia hanya ingin waktu bersama ayahnya. Dengan menyaksikan itu, Dean berusaha merebut ketelnya kembali. Setelah pertarungan sengit dan saat ketua geng ingin menyerang Dean, gak terduga Long mengorbankan dirinya untuk melindungi Dean. Dan ketua geng malah gak sengaja menyentuh badannya sendiri dan seluruh badannya berubah menjadi emas. Dan Long juga terjatuh ke laut sebagai patung emas, membuat Dean kehilangan sahabat sejatinya. Long terbangun di depan gerbang dunia spirit. Dewa dan para penghuni surga menyambutnya dengan meriah. Long telah membuktikan kalau dia akhirnya mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya. Dan dia juga rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Namun, Long bersikeras mau balik ke tempat Dean untuk mengabulkan keinginan Dean yang ketiga. Dan setelah berdebat, ujung-ujungnya Dewa pun mengizinkan Long untuk balik lagi ke bumi. Dengan bahagianya, Long dan Dean bertemu kembali. Dan Long mengabulkan keinginan terakhirnya Dean, yaitu menghidupkan ayahnya Lina kembali agar Lina bisa bersama lagi dengan ayahnya. Di saat tersadar, Mr. Wang pun melihat sang naga saat menghidupkannya. Dean pulang dengan bahagia. Ibunya minta maaf karena nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dean. Tapi Dean di sana bilang kalau ibunya sudah memberikan segala sesuatu yang berharga untuk dia. Tiba-tiba, Mr. Wang dan Lina datang dan Mr. Wang tahu apa yang sudah dilakukan Dean untuknya. Untuk itu, dia pun mengucapkan terima kasih. Lalu di sana mereka disuguhkan sup dumpling. Karena terpukau dengan sup ibunya Dean, Mr. Wang pada akhirnya membuka bisnis baru, yaitu Dumpling House. Dan ibunya Dean sebagai chef utamanya. Sebentar lagi grand opening dimulai. Saat Dean mengambil cangkir teh di gudang, kagetly dia menemukan ketel putih yang berukiran naga. Surprise banget, ternyata Long masih jadi wish dragon dong. Itu karena dia menolak untuk masuk ke dunia spirit dan memilih untuk kembali ke bumi demi mengabulkan keinginan Dean yang ketiga. Jadi dia harus melayani 10 tuan lagi, yang berarti dia harus ngulang lagi dari nol ceritanya. Yang penting happy ending. Sekian alur cerita dari film animasi Wish Dragon. Ini film sebenarnya lawak banget sih. Apalagi karakter Long, kocak parah. Recommended untuk ditonton deh pokoknya. Film ini mengajarkan kita bahwa cinta dan kebahagiaan tidak hanya diperoleh dari kekayaan ataupun kekuasaan, tetapi dari kepedulian, kerendahan hati, dan rasa syukur. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita film animasi selanjutnya, tetap pantengin terus channel ini ya. Sampai jumpa lagi teman. Assalamualaikum.